Selamat pagi, hari ini ketemu lagi dengan Mem Cindy di pelajaran tematik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, adapun pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima ini adalah siswa dapat mengidentifikasi iklim yang ada di Indonesia. Kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengertian dari iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tinggi penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi, maka akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Persebaran flora di Indonesia. Nah, untuk persebaran flora di Indonesia ada dikategorikan Indo-Malayan. Nah, untuk Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, jenis meranti-merantian. Kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Tiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Kelima, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Keenam, jenis anggrek sedikit jumlahnya. 7, terdapat berbagai jenis nangka. 8, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, berikut ini adalah contoh flora di Indonesia bagian barat. Ada bunga Rafflesia arnoldi yang letaknya di Pulau Sumatera. Berikutnya ada Titan arum atau biasa disebut dengan bunga bangkai. Dan berikutnya ada tumbuhan kantong semar. Dan yang terakhir adalah tumbuhan sarang semut. Nah, itu adalah contoh flora yang ada di Indonesia bagian barat. Berikut ada flora di Indonesia bagian Indo-Australia atau bagian timur. Nah, meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Jenisnya adalah jenis meranti-merantiannya hanya sedikit. Berikutnya tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat berbagai jenis nangka, dan yang terakhir banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, ini merupakan contoh dari flora di Indonesia bagian timur. Berikutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk fauna Indonesia bagian barat biasanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna Indonesia bagian barat ini tergolong dari fauna oriental. Dan beberapa jenis fauna Indonesia bagian barat itu adalah gajah, harimau, orangutan, banteng, tapir, dan badak bercula satu.
Berikutnya, untuk fauna Indonesia bagian tengah, daerah persebarannya meliputi Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok. Wilayah ini memiliki fauna endemik. Beberapa fauna endemik Komodo terdapat di Pulau Komodo. Burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Babi rusa terdapat di Sulawesi dan Maluku Barat, dan kaskus dan anoa terdapat di Sulawesi. Ini adalah fauna Indonesia bagian timur. Untuk fauna di daerah Indonesia bagian timur, ini tergolong dengan jenis fauna Australia. Jenis fauna yang termasuk fauna tipe timur itu adalah tikus berkantung, burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakak tua, dan kanguru pohon. Nah, setelah teman-teman melihat video pembelajaran tadi, tugasnya untuk ditulis di buku tematik adalah sebutkan ciri-ciri flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat, dan nomor 2 adalah berikan contoh fauna yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, itu tugasnya ditulis di buku tulis tematik. Berikutnya adalah tugas di buku tematik, yaitu di halaman 95 dari 1 sampai 2 aja. Dan berikutnya ada di halaman 101. Ya. Jadi teman-teman diminta pasangkan dengan garis antara sila per sila dari 1 sampai ke 5 dan contohnya. Contoh nilai Pancasila ya. Dan berikutnya ada di halaman 102. Nah, di sini tugasnya teman-teman diminta memberi tanda pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa besok.